Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Kepada seluruh siswa-siswi baru tingkat SMP, SMA atau SMK sekota Denpasar, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang lebih dikenal dengan MPLS, tahun ini pemerintah Kota Denpasar melalui KPA Kota Denpasar akan menyampaikan materi tentang HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, serta narkoba. Semoga video penyuluhan ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seluruh siswa baru tentang bahaya HIV/AIDS serta narkoba itu, serta kesehatan reproduksi, sehingga adik-adik akan terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV/AIDS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik peserta MPLS Kota Denpasar tetap sehat dan selalu ingat patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Sekian dan terima kasih. Ya, berjumpa dengan saya, Dr. Oka Negara, para remaja, anak muda, pelajar semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit menjelaskan tentang apa itu HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi. Tentu saja informasi ini akan sangat bermanfaat dan berguna buat para remaja, pelajar, dan anak muda. Jadi, jangan lupakan untuk menontonnya dengan lengkap. Dan kemudian jika merasakan manfaatnya, silakan bagikan informasi ini kepada semua sahabat-sahabatnya. Mari kita lihat dan saksikan apa itu kesehatan reproduksi, HIV/AIDS yang bisa dimanfaatkan buat remaja informasinya. Ya, baiklah, kita lanjutkan dengan materi yang akan disampaikan. Kita akan bicara tentang HIV/AIDS dulu. Jadi topik pertama adalah tentang HIV/AIDS di kalangan anak muda. Tentu saja sekali lagi betapa pentingnya anak muda, remaja, dan pelajar mengetahui informasi dasar tentang HIV/AIDS, termasuk nanti juga tambahannya tentang kesehatan reproduksi, karena di usia muda inilah yang paling rentan terjadi berbagai konsekuensi dan permasalahan tentang masalah ini. Jadi kita mulai, apa sih itu HIV? Apa juga itu AIDS? Itu adalah dua hal yang sebenarnya bisa dijelaskan, ada perbedaannya. Yang pertama, HIV. HIV itu adalah virusnya. Jadi HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh itu menjadi melemah. Jadi HIV itu adalah virusnya. Sementara AIDS adalah kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena menurunnya sistem kekebalan tubuh yang ditularkan dari satu orang ke orang lain, dan penyebabnya adalah si virus HIV tadi. Lalu, bagaimana dengan penularan virus atau HIV ini ke dalam tubuh manusia? HIV ada pada tubuh manusia dan berpotensi menularkan pada
Yang pertama adalah cairan darah. Jadi pada darah konsentrasinya sangat tinggi, kemudian ada pada cairan kelamin, baik itu cairan sperma maupun cairan vagina, dan ada sedikit juga yang memiliki potensi adalah di air susu ibu. Sementara di cairan tubuh yang lain tidak memiliki potensi. Jadi otomatis kemudian kemungkinan penularan atau terpapar HIV adalah dari beberapa jenis perilaku seperti ini. Yang pertama, dari mereka yang menggunakan narkoba suntikan atau disebut dengan injecting drug users atau disingkat dengan IDU. Dan demikian juga kemungkinan ada penularan dari transfusi darah yang tercemar. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bahwa transfusi darah yang tercemar ini sekarang potensinya kecil karena semua darah yang ditransfusikan mesti melalui PMI, ada di screening, termasuk screening HIV. Jadi jika ditemukan ada HIV-nya, otomatis darah yang ditransfusikan itu tidak diizinkan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan darah. Demikian juga pengguna narkoba suntikan ini pernah menjadi booming di beberapa tahun lalu sebagai cara penularan yang paling besar potensinya, tetapi tidak hari ini karena sekarang sudah semakin banyak orang yang menyadari bahwa penggunaan narkoba suntikan, penggunaan jarum suntik sembarangan itu memang berpotensi terhadap penularan HIV. Kemudian cara yang berikutnya adalah penularan bisa terkena kepada bayi dari ibu yang mengidap HIV. Karena itu sebenarnya saat ini diharapkan ibu-ibu yang ibu-ibu yang hamil juga harus melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah ada HIV pada dirinya atau tidak, dengan harapan jika seandainya si ibu mengidap HIV, dia akan mengonsumsi obat yang disebut ARV dulu untuk membuat darahnya bebas dari HIV. Selanjutnya pilihan berikutnya pada saat persalinan nanti diharapkan lahir dengan operasi sesar supaya tidak ada kontak darah yang tertular dari ibu ke bayinya, dan ada harapan juga ibu sebaiknya tidak memberikan air susu ibunya kepada bayinya. Itu dengan catatan mungkin jika memang benar-benar dibutuhkan tidak menggunakan air susu ibu karena saat itu status darah dan kemudian kondisi ibunya masih belum memungkinkan untuk memberikan air susu ibu karena terjadi jumlah atau konsentrasi virus yang masih tinggi di dalam darahnya. Dan yang ketiga, kemungkinan penularan adalah lewat hubungan seksual. Nah, ini ternyata adalah penularan yang saat ini menduduki peringkat pertama karena memang hubungan seksual seringkali tidak terkontrol dan susah juga mengharapkan kepada banyak orang untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan menggunakan proteksi kondom. Jadi ketika hubungan seksual dilakukan dengan beresiko, misalnya saja gonta-ganti pasangan atau berhubungan seksual dengan pengidap HIV tanpa diketahui atau pengidap infeksi menular seksual lainnya, otomatis kemungkinan paparan HIV atau penularan HIV menjadi lebih besar. Kenapa juga pengidap infeksi menular seksual juga menjadi potensi tinggi? Karena mereka-mereka yang mengidap infeksi menular seksual memiliki peluang besar untuk penularan HIV menjadi lebih besar lagi. Lalu bagaimana fase-fase seseorang yang telah terinfeksi HIV itu dia kemudian bisa berjalan menjadi AIDS? Jadi ada beberapa fase. Kita bisa bagi menjadi 4 fase. Fase pertama itu selama 1-6 bulan dari penularan, boleh disebutkan itu sebagai periode jendela atau window period. Kenapa demikian? Karena jika dilakukan tes antibodi atau tes darah untuk mengetahui virus HIV, bisa bisa ditebak pada saat ini jika diperiksa virus HIV-nya masih disebutkan negatif karena antibodinya belum terbentuk. Tetapi saat ini juga dia sudah dapat menulari orang lain. Itu yang disebut dengan window period. Kemudian fase yang kedua adalah ketika dilakukan tes darah, diperiksa antibodinya ternyata sudah positif. Dan ini sudah bisa berlangsung 2-10 tahun di mana seseorang belum menampakkan gejala penyakit apapun, masih terlihat sehat. Tetapi pada fase kedua ini pun sudah dapat menularkan
atau menulari orang lain. Kemudian fase yang ketiga adalah ketika sudah mulai muncul gejala. Pada fase ketiga ini gejala-gejala masih bersifat awal dan ini adalah sifatnya sangat awal sekali atau terjadi dalam waktu rentang yang cukup cepat. Apa yang bisa muncul saat ini adalah keringat berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, terutama yang poin ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan lemah, bahkan berat badan terus berkurang. Ini menunjukkan tengah terjadi sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Dan beberapa penyakit yang muncul ini memanfaatkan sistem kekebalan tubuh yang mulai berkurang, ini mulai disebut sebagai infeksi oportunistik. Lalu apa yang terjadi pada fase keempat? Fase keempat inilah yang disebut dengan fase AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana kekebalan tubuh sudah sangat berkurang. Jika dilihat dari jumlah limfosit T atau sel T-nya, atau ada yang menyebut dengan CD4, itu kandungannya berada pada nilai yang sangat rendah di bawah value 200 mikroliter. Jadi pada saat ini semakin banyak timbul penyakit tertentu, dalam hal ini kembali disebut adalah infeksi oportunistik yang lebih serius. Apa saja diantaranya? Yang pertama adalah kanker pada kulit yang disebut dengan sarkoma Kaposi, kemudian infeksi paru-paru yang serius, kemudian bisa terjadi infeksi usus, bahkan menjadi diare yang parah, kemudian bisa menjadi juga muncul ada gangguan atau infeksi pada otak yang akan mengakibatkan kemudian kekacauan mental pada pengidapnya, kemudian disertai tambahan-tambahan keluhan yang lain seperti sakit kepala dan kemudian gejala-gejala yang gampang daya tahan tubuh menurun, misalnya terdapat sariawan dengan tanda-tanda jamur pada rongga mulutnya. Jadi itu adalah 4 fase perjalanan dari HIV sampai kemudian masuk kepada fase terakhir atau keempat yang disebut dengan AIDS. Jika dilihat analoginya, kronologi perjalanan HIV ini, jika dilihat pada gambar ini seperti pohon yang ada di dalam pot, pohon kecil ini, jika dilihat adalah seperti ini. Stadium pertama itu sama dengan fase 1 yang disebut dengan window period, itu bisa 1 sampai 6 bulan, terlihat pot dan pohonnya masih baik, masih bagus, dan pohonnya masih sehat, segar bugar. Dan kemudian stadium 2 adalah mereka yang sudah terinfeksi, sudah ketahuan HIV-nya positif ya dari laboratorium. Kalau yang tadi stadium 1 sudah terinfeksi tetapi belum ketahuan dari laboratorium. Nah, di stadium kedua ini secara laboratorium sudah positif, makanya disebut dengan HIV positif, tetapi sifatnya asimptomatik, belum bergejala, dan ini bisa berlangsung 2 atau 5 atau 10 tahun. Jadi rentangnya ada yang bilang 2 sampai 10 tahun, ada yang menyebutkan 5 sampai 10 tahun rata-rata. Tapi itu menunjukkan bahwa selama tahun-tahun itu seseorang yang sudah terinfeksi pun masih terlihat sehat. Baru masuk kepada stadium ketiga. Tadi yang pada sebelumnya disebutkan ada poin yang menyebutkan ada pembesaran kelenjar limfe salah satunya gejalanya. Dan itu akan kemudian menunjukkan bahwa sudah muncul gejala penyakit, seperti kemudian tampilannya potnya sudah mulai rusak, retak, dan pohonnya rupanya sudah mulai layu. Dan baru masuk stadium 4 atau fase 4 yang disebut AIDS ketika sel T4 di bawah 200 per mikroliter. Jadi kelihatan seseorang sudah sakit dan gejala-gejala penyakit serius sudah muncul. Pada saat inilah di fase keempat orang sudah terlihat sakit dan perlu perawatan di rumah sakit. Kelihatan seperti pot yang sudah rusak dan kemudian pohon kecilnya yang sudah kering, layu, kering, dan rusak juga. Nah, kalau dianalogikan pada cerita yang lain juga ada, atau penggambaran yang lain bisa seperti ini. Ini ada gambaran bahwa tubuh itu ada di dalam tubuhnya itu sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah putih. Sel CD4 ini adalah sesungguhnya pelindung atau tentara-tentara pelindung tubuh, ya, di mana tubuh akhirnya dijaga oleh sel CD4. Lalu apa yang terjadi?
jika penyakit-penyakit infeksi biasa seperti batuk, diare mencoba menyerang tubuh, maka sel CD4 ini yang akan maju mencegahnya. Jadi kuman, virus yang mengakibatkan batuk, diare, dan lain-lain, nah termasuk ini diare, itu semuanya akan dikalahkan oleh CD4. Tubuh akan terlindungi dengan misalnya melakukan pola hidup sehat, cukup istirahat, bahkan mungkin perlu ditambahkan dengan minum obat dari dokter. Pada akhirnya tubuh akan menjadi sehat kembali, tanpa dia akan menjadi lemah, karena CD4 masih utuh menjaga tubuh. Lalu apa yang terjadi pada saat HIV masuk dan mulai menyerang sel CD4 di dalam tubuh? Pada saat HIV masuk, HIV ternyata tidak menyerang tubuh atau body, tapi HIV akan mencari sel CD4, dan ternyata saat bertemu dengan sel CD4, CD4 ini pelan-pelan akan menjadi rusak, kalah, dan akhirnya satu persatu menghilang atau kalah. Bisa dibayangkan ketika HIV-nya berkembang, CD4-nya kemudian berkurang jumlahnya pada tubuh, jadi kekuatan melawan si HIV ini menjadi tidak ada, kemudian daya tahan tubuh akan menurun. Jadi sel CD4 kalah, terbunuh, tubuh kita tidak punya kawan dan tentara untuk melindungi tubuh menjadi lemah, lumpuh, dan tidak memiliki kekuatan karena daya tahan tubuh yang sudah sedemikian rendah. Apa yang terjadi pada saat tubuh seperti itu? Pada saat tubuh memasuki fase keempat yang disebut dengan fase AIDS, pada akhirnya tubuh kita tidak memiliki pelindung atau sistem kekebalan. Semua penyakit yang tadinya dapat menginfeksi, dapat masuk ke tubuh yang bisa disembuhkan karena ada sel CD4 dan juga dibantu pola hidup sehat termasuk diobati ke dokter, ternyata sekarang tubuh tidak memiliki lagi sistem kekebalan yang cukup untuk melawannya. Pada akhirnya penyakit-penyakit inilah yang menjadi berat. Kenapa pada akhirnya batuknya tidak sembuh-sembuh, diarenya tidak sembuh-sembuh, dan muncul kanker, muncul jamur yang pada akhirnya semuanya akan menggerogoti tubuh dan mengakibatkan hal fatal. Pada pengidap HIV yang sudah masuk fase AIDS, pada akhirnya mengalami hal fatal yang bisa mengakibatkan pasien menjadi meninggal. Ya, seperti ini, jadi diare, batuk, semua masuk, tubuh tidak akan sanggup kemudian untuk melindungi dirinya dan akhirnya menjadi mudah sakit dan fatal. Jadi kita bisa sedikit simpulkan sampai dengan saat ini bahwa orang-orang yang terinfeksi oleh HIV sesungguhnya dapat tetap terlihat sehat walaupun dia sudah terinfeksi. Orang yang terinfeksi HIV biasanya seringkali malah tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi HIV, kecuali dia sangat sadar bahwa mungkin dia beresiko dan melakukan pemeriksaan darah. Dan orang-orang ini yang ternyata sudah HIV walaupun belum ketahuan, sudah dapat menyebarkan virus ini kepada orang lain. Itu uniknya, itu yang menjadi masalah dalam penularan HIV. Dan tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar sudah terinfeksi HIV dari mungkin kemungkinan resiko atau petanda-petanda gejala tertentu yang sudah memasuki fase ketiga misalnya. Nah, kemudian pemeriksaan HIV ini menjadi sangat esensial, sangat penting karena ini bisa dilakukan untuk memastikan seseorang sudah benar-benar terinfeksi HIV atau tidak. Dan pemeriksaan ini dilakukan dengan cara yang disebut VCT, Voluntary Counseling and Testing, atau melakukan testing secara sukarela dan berdasarkan konseling sebelum dan sesudah tes laboratorium. Dan apa makna baiknya dari tes ini adalah semakin banyak orang berisiko yang mau ditesting, akan makin banyak yang akhirnya ketahuan siapa yang HIV. Dan apa baiknya juga bila ketahuan HIV lebih awal, dia sudah bisa mengonsumsi obat ARV sesuai dengan dosis, sesuai dengan jenis yang tepat, dan jika diminum secara disiplin, maka kualitas hidupnya akan bertahan baik seperti orang normal. Jadi kelihatan tidak sakit, tetapi memang harus diminum seumur hidup atau disiplin. Ya, jadi kalau kita lihat kemudian bagaimana kasus HIV dan AIDS yang ada saat ini di Denpasar. Jadi situasi kasus HIV/AIDS menurut kelompok umur di Kota Denpasar sampai dengan bulan Mei 2021, jika dilihat dari lingkaran ini,
ya lingkaran usia, ternyata memang lebih banyak kalau dari jenis kelaminnya adalah laki-laki dibanding perempuan. Tetapi sesungguhnya jika dilihat dari kelompok umur, maka kelompok umur berapa yang memang kemudian sudah terdeteksi sebagai pengidap HIV, ketahuan sebagai pengidap HIV adalah di umur 20 sampai 29 dan kemudian 30 sampai 39. Itu adalah usia yang paling tinggi, usia yang sangat produktif, di mana saat itu seseorang manusia benar-benar tengah aktif menjalani kehidupan, bekerja, bahkan siapapun cukup aktif di sini. Mulai dari yang mereka bekerja, mereka yang jadi dokter, jadi guru, jadi artis, jadi seniman, di usia-usia ini adalah usia yang sangat produktif. Tetapi perlu diingat bahwa ketika seseorang itu bisa-bisa saja sebelumnya sudah mengidap HIV, seperti dicatat di fase asimptomatik atau fase kedua, bisa jadi kemudian jika terdeteksi di usia 20 sampai 29 misalnya, itu bisa saja penularan sudah terjadi sebelumnya. Bisa terjadi di usia 15 sampai 19 tahun. Itu artinya sudah bisa terjadi penularan di usia di usia remaja, usia muda atau di usia pelajar. So, pada anak muda, remaja dan pelajar, salah satunya pastikan bahwa Anda sudah bisa mulai mempelajari bagaimana penularan HIV itu sendiri. Dan kalau dilihat kemudian resiko dari penularannya ada dari kalangan mana. Kalau zaman dulu pernah disebutkan katanya HIV itu terjadi hanya pada kalangan gay, pada kalangan homoseksual, pada orang bule gitu. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Jadi saat ini sebagian besar justru resiko secara seksual terjadi pada kalangan heteroseksual. Itu artinya mereka yang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, atau yang kenyataannya ini secara realita adalah jumlah dari mereka yang melakukan hubungan seksual yang jauh lebih banyak dibandingkan yang dulu disebutkan sebagai mereka dari kalangan homoseksual. Jadi sekali lagi kita lihat dari data tadi bisa memunculkan bahwa perilaku HIV yang kemudian secara data ternyata muncul datanya sebagai kelompok terbesar yang menjadi mereka yang terdeteksi atau mengidap HIV adalah mereka di usia muda dan melakukan hubungan seksual heteroseksual. Itu artinya sudah bisa terjadi pada juga anak muda, remaja dan pelajar yang sudah aktif secara seksual. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang remaja untuk bisa menjadi remaja yang bertanggung jawab? So, ini adalah langkah-langkahnya atau upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, tidak dulu melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ini adalah cara yang lebih baik. Kemudian dua, mencari informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, karena selama ini banyak sekali informasi yang mitos dan hoaks beredar di media sosial. Anak muda zaman sekarang suka sekali mencari media dan sumber informasi dari gadget yang dipegangnya. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan obat-obat yang terlarang, jarum suntik, tato, tindik yang tidak steril. Jadi kalaupun melakukan upaya penyuntikan, pastikan itu adalah dilakukan oleh petugas kesehatan karena memang membutuhkannya, bukan karena kita mencari buat diri kita secara sembarangan. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, mendiskusikan secara terbuka permasalahan yang sering dialami remaja. Dalam hal ini adalah masalah perilaku seksualnya, bisa dengan orang tua, guru, dan sesama teman. Tentu saja teman-teman yang paham dan suportif, bisa jadi kelompok-kelompok sebaya seperti kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima adalah menghindari perilaku yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab secara seksual. Jadi jangan dulu melakukan aktivitas seksual yang mungkin belum siap sebelum waktunya, apalagi jika aktivitas itu adalah sifatnya pemaksaan dan kekerasan seksual. Nah, tentu saja informasi tentang HIV akan erat kaitannya dengan
permasalahan kesehatan reproduksi. Karena itu kita juga cari tahu apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Jadi tidak melulu untuk mengetahui bahwa sistem atau alat atau organ reproduksinya itu apakah secara fisik masih baik, tetapi juga secara mental, psikologis maupun sosial. Artinya apakah secara psikologis, mentalnya sudah sanggup untuk berhadapan dengan masa-masa pubernya yang dimana sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan tentang organ reproduksinya. Apakah juga suatu saat siap seandainya misalnya tidak paham dengan kesehatan reproduksi, kemudian pacaran yang tidak sehat, pada akhirnya terjadi kehamilan. Apakah sudah siap dengan kehamilan yang tidak diinginkan di usia remaja, di usia muda? Tentu saja semuanya harapannya tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial tentang organ reproduksinya. Jadi jika dikenal kemudian sedikit dibahas tentang alat kelamin laki-laki, bahwa alat kelamin laki-laki ini dipelajari, ini juga disebutkan dalam pendidikan untuk mengenal organ reproduksi. Jadi berbicara tentang organ reproduksi, berbicara tentang reproduksi adalah berbicara tentang kelamin, baik lelaki dan perempuan. Nah, secara primer, organ utama kelamin laki-laki adalah testis. Testis ini menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron yang merupakan hormon androgen. Sementara secara sekunder ada yang disebut dengan epididymis atau kantong sperma, ada yang disebut dengan vas deferens atau saluran sperma, ada vesica seminalis, ini adalah kelenjar penghasil cairan sperma, kelenjar prostat, dan organ penis. Jika dilihat secara skematik gambar, mungkin organ reproduksi laki-laki secara sekilas bisa dilihat seperti ini. Nomor 1 itu yang disebut dengan penis, nomor 2 itu kepala penis yang disebut dengan gland penis, nomor 3 itu disebut dengan uretra atau saluran kencing, ya, ada di dalam dari penis. Kemudian yang di nomor 4 adalah vas deferens, itu saluran sperma. Nomor 5 nempel pada testis, ya, itu adalah epididymis atau kantong sperma. Sementara organ primer tadi adalah testis yang nomor 6. Nomor 7 adalah skrotum. Skrotum ini kulit pelindung dari testis. Nomor 8 ada di dalam, itu kelenjar prostat. 9 ada vesicula seminalis, dan 10 ada kandung kencing. Ini adalah organ reproduksi laki-laki dan daerah sekitarnya. Lalu kemudian pada perempuan atau kelamin perempuan secara primer, yang disebut dengan kelamin primer perempuan adalah ovarium. Dia disebut juga dengan indung telur yang akan menghasilkan ovum atau sel telur dan hormon yang identik pada perempuan disebut dengan hormon estrogen serta progesteron. Sementara organ sekundernya ada saluran telur yang namanya tuba, kemudian rahim atau uterus, ada vagina, dan termasuk yang agak jauh di luar di atas adalah kelenjar mama atau kelenjar payudara yang menghasilkan air susu ibu. Jadi secara skematik organ reproduksi perempuan bisa dilihat seperti ini. Yang pertama itu yang disebut dengan ovarium atau indung telur, ada 2. Kemudian ada fimbrienya, ada serabut-serabut yang menangkap sel telur saat masa subur keluar, ya. Pada saat sel telurnya itu keluar di masa subur, dia ada serabut-serabut itu yang akan menangkap, disebut dengan fimbrie. Kemudian yang ketiga adalah saluran telur atau tuba falopii. Yang keempat uterus atau rahim. Yang kelima itu adalah cervix atau leher rahim. Yang keenam vagina, liang vagina. Yang ketujuh mulut vagina yang terlihat atau terpapar dari luar, ya. Nah, bagaimana kemudian dengan perkembangan alat kelamin ini? Perkembangan alat kelamin itu sudah mulai berkembang dari kecil, bayi, anak, ya, kemudian menuju remaja, dewasa pada akhirnya, dan kemudian menua. Jadi sesungguhnya alat kelamin mulai pesat tumbuh pada saat pubertas, dengan tanda pada laki-laki adalah muncul mimpi basah, pada perempuan muncul menstruasi.
Dan kalau dilihat perkembangan fisik pada saat pubertas, pada laki-laki dan perempuan yang terjadi, misalnya saja pada laki-laki adalah muncul jerawat, ada rambut tumbuh di sekujur tubuh, terutama pada daerah kumis, dagu, suara kemudian lebih memberat, lebih ngebas, kemudian rambut ketiak, rambut-rambut di dada, otot berkembang, kelamin berkembang, baik itu ukuran penisnya, skrotumnya, testisnya tambah besar, dan terjadi ejakulasi pertama kali yang disebut dengan mimpi basah atau bahasa latinnya adalah pollusio. Demikian juga pada perempuan muncul jerawat, rambut ketiak muncul, payudara berkembang, bentuk tubuh menjadi rounded seperti perempuan dewasa dengan pinggul yang lebih membesar. Kemudian di dalam itu ada perkembangan rahim, di luar ada rambut-rambut kelamin muncul dan terjadi menstruasi pertama kali. Semua ini sesungguhnya adalah terjadi karena peran dari hormon, baik itu androgen, testosteron, estrogen, progesteron, ya. Jika dilihat kemudian tadi sudah bisa diulangi lagi, jadi perubahan fisik pada laki-laki, suara membesar, muncul rambut di ketiak, di kumis, di janggut, di area penis, dan juga terjadi mimpi basah. Dan mimpi basah ini adalah keluarnya cairan sperma ketika tidur. Ini menunjukkan bahwa sudah muncul cairan sperma dan kemudian bisa jadi juga sudah ada benih atau spermatozoanya di dalam cairan tersebut, yang kemudian mengartikan bahwa seorang laki-laki sudah sebenarnya bisa atau sanggup untuk melakukan proses reproduksi. Cuma apakah sudah siap? Itu pertanyaan. Kemudian perubahan fisik pada perempuan sekali lagi diulangi, terjadi perubahan pada payudara yang membesar, panggulnya juga membentuk, rambut muncul di ketiak, sekitar vagina, dan terjadi menstruasi. Jadi menstruasi itu juga adalah proses pelepasan lapisan dalam dari rahim yang kemudian di situ terlihat sebagai pelepasan darah dan cairan encer yang keluar melalui liang vagina. Ini artinya bahwa seorang perempuan juga sudah berpotensi untuk bisa bereproduksi karena sudah ada sel telur yang dihasilkan dari indung telur. Nah, kapan organ reproduksi ini dianggap matang? Jika dilihat grafik ini, kelihatannya bahwa sudah mulai muncul puber itu pada laki-laki di usia 13 atau 14 tahun, sementara pada perempuan 11 sampai 12 tahun dan matang bersamaan kurang lebih di umur 17 sampai 18 tahun. Makanya banyak menyebut dengan sweet 17. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena perubahan kerja hormon pada laki-laki didominasi oleh testosteron, pada perempuan ini berkaitan dengan estrogen dan progesteronnya. Nah, jadi kemudian yang menjadi fokus adalah pada remaja. Kenapa? Remaja itu rentangnya umur 10 sampai 24 tahun. Dikonotasikan belum menikah, dan ini ada pada peralihan anak-anak dan dewasa. Banyak perubahan yang terjadi di sini, cukup rawan, kritis, emosi masih labil, perilaku belum stabil, kadang-kadang belum siap dengan apa itu resiko yang terjadi, walaupun seringkali ingin tahu dan coba-cobanya tinggi. Itu pentingnya kenapa kemudian remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi termasuk HIV. Jadi perubahan psikologis yang terjadi pada remaja inilah yang kemudian perlu menjadi catatan, karena pada waktu remaja yang muncul adalah satu, sensitif jadinya, mudah tersinggung, mudah marah, ingin merasa mandiri, kemudian ekspresif menunjukkan dirinya, selalu ingin tahu, coba-coba, dan ada sifat-sifat yang sifatnya rebel atau ingin membangkang. Ini kadang-kadang berkaitan kemudian dengan jika pengetahuan kurang cukup, jika pengetahuan disalahgunakan, dan ingin tahu dan mencoba-coba karena ingin merasa tahu dan belum paham apa resikonya, akhirnya bisa terjerumus kepada upaya ingin tahu dan coba-coba juga yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan aktivitas seksualnya. Pada akhirnya bisa terjadi konsekuensinya. Apa konsekuensinya jika remaja tidak paham tentang kesehatan reproduksinya? Satu, bisa terjadi KTD. KTD ini disebut dengan kehamilan tidak diinginkan, yang pada akhirnya ketika tidak siap berujung kepada aborsi. Aborsi yang dilakukan seringkali aborsi yang tidak aman. Kemudian yang kedua adalah IMS,
atau infeksi menular seksual. Yang ketiga, HIV dan AIDS. Yang keempat, infertilitas atau gangguan kesuburan di suatu saat nanti bisa terjadi. Yang kelima, masalah psikososial. Banyak orang yang kemudian tidak siap ketika tahu dirinya hamil tidak diinginkan, mengidap HIV, dan lain-lain. Jadi apa yang mesti dilakukan? Lakukan kalaupun merasa dirinya sudah memasuki masa-masa berpacaran, lakukan pacaran yang sehat. Tetapi sebelum berpikir tentang pacaran sehat, ingat, di usia muda, usia remaja, yang perlu menjadi prioritas adalah bagaimana remaja, pelajar itu mengutamakan dulu proses pendidikan. Dapatkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sebagus-bagusnya. Jadilah remaja yang pintar, cerdas, kreatif, kemudian dibekali dengan juga aktivitas-aktivitas soft skill, mengembangkan bakat, mengembangkan jati diri, mengembangkan bakat diri supaya kemudian menjadi lebih terampil, sanggup berorganisasi, sanggup juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia ambil misalnya untuk pilihan hidupnya, bakat, profesi, dan semuanya. Baru jika nanti berkaitan dengan harus sudah mulai pacaran, berinteraksi dengan seseorang lain, haruslah pacarannya itu sifatnya atau disebut dengan pacaran sehat. Apa aja itu pacaran sehat? Ini dia. Pacaran yang sehat secara fisik, sosial, emosional, dan seksual. Sehat fisik adalah tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan. Sehat sosial, tidak melanggar norma sosial, tetap berhubungan baik dengan teman lainnya. Sehat emosional, saling mengerti, terbuka, mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Dan yang paling penting dan tidak kalah penting dari yang lain sebenarnya adalah sehat seksual, bertanggung jawab terhadap perilaku dan kesehatan seksualnya. Jangan kemudian pada akhirnya terjadi konsekuensi yang disebutkan sebelumnya hanya gara-gara pacarannya tidak sehat. Lalu kemudian apa juga yang perlu kemudian diperhatikan oleh seorang remaja, anak muda? Ibaratnya adalah memperhatikan cermin. Ini adalah gambaran cermin. Cermin ini bisa berarti satu, bagaimana remaja putra dan remaja putri rajin-rajin memperhatikan organ reproduksinya. Kalau punya cermin, lihatlah kelaminnya saat mandi. Apakah bentuknya masih bagus, tidak ada lecet, tidak ada bengkak, ya, kemudian rambut kelaminnya sudah terawat dengan baik, apakah ada bercak-bercak, bintik-bintik yang menyakitkan, apakah ada cairan kelamin yang keluar dari kelamin. Jadi tidak cuma pada laki-laki, tetapi juga pada remaja putri, terutama remaja putri, karena kelamin dari remaja putri, kelamin yang disebut dengan vagina, itu bentuknya kantongan, jadi tidak bisa cukup dilihat dari luar saja. Kemudian juga perawatan sehari-hari, bagaimana membersihkan kelamin pada laki-laki itu cukup dilakukan pada waktu mandi. Waktu mandi bersamaan dengan saat mandi, bersihkan kelaminnya, bersihkan penisnya, ditarik kuluk kelaminnya buat yang belum disunat, sementara yang sudah disunat tinggal langsung dibasuh, dibersihkan di air mengalir. Jika ada air hangat, boleh juga menggunakan air hangat. Sementara remaja putri pastikan bahwa juga dibasuh cukup dengan air mengalir tanpa perlu harus menggunakan misalnya bahan-bahan cairan-cairan antiseptik tambahan yang justru malah nanti akan memberikan masalah pada kelaminnya. Jika ada keputihan dan lain-lain, silakan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Yang kedua, cermin juga bisa berarti bahwa bercermin pada diri, apakah beresiko atau tidak. Yang disebut dengan memiliki resiko secara seksual adalah mereka yang sudah berhubungan seksual. Berhubungan seksual tidak menggunakan proteksi, tidak menggunakan kontrasepsi, tidak menggunakan kondom, tentunya beresiko kehamilan tidak diinginkan. Hubungan seksual gonta-ganti pasangan tentunya beresiko juga infeksi menular seksual. Apalagi jelas-jelas jika hubungan seksual yang sudah dilakukan secara aktif berulang kali tidak dilakukan dengan menggunakan kondom. Jadi pastikan lagi bahwa apakah saya beresiko atau tidak. Kalau saya beresiko berarti Anda semua harus kemudian memproteksi diri.
bisa nanti ada pencegahan yang berikutnya. Jadi inilah pencegahan berikutnya dengan rumus A, B, C, D, E. Jadi ada yang disebut dengan abstinence, be faithful, condom, don't inject, dan education. Untuk yang don't inject dan education itu adalah keharusan. Semua anak muda, remaja, dan pelajar lakukanlah don't inject dan education. Apa itu? Don't inject artinya jangan menyuntikkan jarum suntik sembarangan, apapun itu, apalagi jarum suntik narkoba. Education artinya belajar dan carilah informasi yang benar. Kalau ternyata ragu, tanyakan ke mereka yang benar-benar paham. Lalu, apa yang terjadi dengan pencegahan A, B, C? A, B, C ini adalah sesungguhnya pilihan. Abstinent, be faithful, condom. A atau abstinent adalah tidak dulu berhubungan seksual. B, be faithful atau saling setia adalah saling setia dengan pasangannya. Jadi B, be faithful itu saling setia. Sementara yang C atau kondom adalah gunakan kondom saat berhubungan seks. Pada yang mana? Pada mereka-mereka yang anak muda, remaja, pelajar, karena masih perlu sekolah, masih perlu kemudian meningkatkan soft skill, pengalaman sebelum berumah tangga. Pilihlah abstinent, itu jalan yang terbaik. Jadi tidak dulu berhubungan seksual. Tapi jika ternyata sudah ada yang beraktivitas seksual aktif, pastikan bahwa Anda setia dengan pasangannya dan kemudian mencoba untuk kembali back to abstinent, ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, agak susah untuk bisa setia dan kemudian tidak melakukan hubungan seksual, harus yakin bahwa tiap hubungan seksual ada kondom di dalamnya. Dan itu adalah cara terbaik untuk mencegah kehamilan termasuk infeksi menular seksual. Jadi terakhir, ini menjelang akhir dari sesi berbagi informasi ini, bahwa sesungguhnya ketika remaja, anak muda, dan pelajar paham tentang kesehatan reproduksi dan kemudian bersikap yang positif dengan kesehatan reproduksinya dan melakukan aktivitas pacaran dengan sehat dan paham tentang itu serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan manfaat belajar kesehatan reproduksi. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dapat mencegah masalah reproduksi, jadi jauh dari infeksi menular seksual, HIV, bahkan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, dia sendiri pada akhirnya dapat memberikan informasi dan pendidikan reproduksi dan seksual yang benar kepada sebayanya. Kemudian yang ketiga, dapat mengatasi berbagai masalah reproduksi dan seksualnya. Paling tidak tahu jika ada masalah, kemudian berkonsultasi kepada orang yang tepat termasuk dokter. Kemudian yang keempat adalah menjadi lebih peka dan sadar dalam hubungan antar manusia. Demikian presentasi kali ini. Jika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ingin ditanyakan langsung nanti, you can get the information di sini, di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar. Kemudian bisa juga kontak FB di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar, atau bisa dicek akun Instagram @KPA Kota Denpasar. Ya, demikian para remaja, pelajar, dan anak muda semua, apa yang dimaksud dengan HIV, AIDS, dan juga kesehatan reproduksi. Sekali lagi, mudah-mudahan semua informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman dan tambahan pengetahuan buat semuanya. Mengingat bahwa para anak muda, remaja, dan pelajar adalah mereka yang paling penting untuk mengetahui informasi tentang ini. Jadi ingat sekali lagi, semuanya bisa dibagikan buat sahabat-sahabatnya jika ini dianggap bermanfaat. Tujuannya kemudian adalah supaya para anak muda, remaja, dan pelajar sanggup melalui masa remaja ini supaya tetap bisa melakukan reproduksi yang sehat, paham apa resiko dari jika sudah melakukan aktivitas seksual mungkin suatu saat nanti, kemudian juga paham apa itu
HIV, salah satu infeksi menular seksual yang masih menjadi masalah hingga hari ini. Dan kemudian yang paling penting adalah bisa menjadikan dirinya juga tetap sehat, menjadi role model buat teman-temannya dan agent of information buat para sahabat remaja lainnya. Jadi pesan saya juga yang terakhir adalah tetap sehat selalu buat semuanya. Terima kasih.